Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Rahmadia dengan NIM 2010102075. Saya dari kelas HSC 20 DHP ingin memaparkan materi auditing 1 mengenai etika profesional auditor dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas UTS saya. Definisi etika secara umum. Pengertian etika secara umum adalah suatu perilaku atau norma yang bisa digunakan seseorang, sifat yang baik dan buruk, atau bersikap sopan santun dalam berbicara, merupakan kewajiban seseorang bertanggung jawab. Di dalam Islam, etika ini sering dikaitkan dengan kata akhlak. Pengertian dari akhlak adalah wujud budi pekerti yang melekat dan dilaksanakan oleh orang Islam dan berdasarkan dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep dari etika bukan hanya harus kita terapkan di satu kondisi sosial masyarakat saja, tapi dimanapun kita berada, sebagai apapun kita wajib selalu menerapkan dan mempunyai etika yang baik terhadap semua orang, tak terkecuali mengenai pekerjaan apa yang kita jalani. Terdapat yang namanya etika profesi yang mengatur perihal harus bagaimana etika kita dalam menjalani suatu pekerjaan tertentu. Lalu, apakah itu etika profesi? Jadi, etika profesi secara garis besar memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Etika-etika dalam setiap profesi pun pasti berbeda-beda, tergantung dari pekerjaan apa yang dilakukan. Secara umum, prinsip etika profesi meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Setiap pekerja yang sudah menerapkan sikap profesional dalam dirinya sudah pasti harusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan pun harus dikerjakan dengan baik agar hasilnya nanti bisa maksimal. Dengan memiliki rasa tanggung jawab pun, kita akan dinilai memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Di dalam menjalankan setiap pekerjaan, maka seorang pekerja harus mempunyai sikap adil. Dan sikap adil ini pun harus diberikan oleh si pekerja kepada siapa saja yang berhak menerimanya, tanpa memandang tingkat jabatannya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah jika kita bekerja dan memiliki suatu jabatan di dalam perusahaan, berarti kita memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaan yang kita geluti. Tentunya wewenang yang kita miliki harus dijalankan sesuai dengan kode etik dari masing-masing profesi yang kita jalankan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral memiliki pengertian bahwa kualitas moral yang ada di dalam diri kita harusnya dilakukan secara konsisten. Seorang yang profesional tidak boleh bekerja sesuai dengan mood atau keadaan hatinya. Secara mudah, seorang yang profesional tidak boleh malas bekerja dengan alasan bahwa keadaan hatinya sedang kurang baik. Dan saat keadaan hatinya membaik, baru dia akan mulai giat lagi dalam bekerja. Hal itu sangat tidak dibenarkan. Karena sebagai seorang yang profesional, kita harus selalu konsisten dalam bekerja, bagaimanapun suasana hati dan moral kita. Setelah saya menjelaskan mengenai etika profesi, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu auditor. Auditor sendiri berasal dari kata kerja audit, yakni yang memiliki pengertian suatu kegiatan memeriksa untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Objek audit mencakup dalam 3 hal, yaitu laporan keuangan, laporan pelaksana kegiatan, dan sistem prosedur. Standar atau ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan audit menggunakan standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi, yang dimaksud dengan auditor adalah orang yang melaksanakan proses auditing laporan keuangan dan sejenisnya dengan beracuan pada standar profesional akuntan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi auditor. Yang pertama, integritas. Artinya, bahwa seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan suatu proses auditing. Ia harus memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan juga mampu menaati hukum yang berlaku. Di dalam Islam, sikap jujur dan adil memang harus wajib dimiliki oleh setiap muslim. Seperti yang tertuang di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, objektivitas. Artinya, yakni seorang auditor harus bersikap netral dalam menjalani suatu proses audit. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif tanpa dikaitkan dengan masalah-masalah pribadi si auditor.
Sifat objektif di dalam Islam dikenal dengan istilah al-insaf. Setiap muslim pun juga harus memiliki sikap objektif. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilatul Awliya, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Sufyan bin Uyainah bahwa beliau berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Maka beliau radhiyallahu anhu berkomentar, keadilan adalah insaf, yaitu bersikap objektif. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kecermatan. Artinya, seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang luas serta harus profesional dalam memberikan jasa auditornya. Sikap profesionalisme juga harus dimiliki oleh tiap-tiap muslim saat menjalankan apapun profesinya. Sebagaimana yang tertuang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, kerahasiaan. Artinya, seorang auditor wajib untuk merahasiakan informasi-informasi yang berkaitan dengan kliennya tersebut. Dilarang untuk memberikan informasi mengenai kliennya tersebut kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkannya. Sikap menjaga kerahasiaan ini terdapat di dalam nilai-nilai agama Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah riwayat, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis Sahih Muslim. Baiklah, untuk kesimpulan, dapat saya simpulkan dari keterangan-keterangan yang saya jelaskan bahwa setiap prinsip-prinsip etika profesi auditor juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Mulai dari harus bersikap jujur dan adil, harus memiliki sikap objektif, selalu menjaga rahasia, serta cermat dan memiliki sikap profesionalisme yang tinggi. Demikianlah penjelasan saya mengenai etika profesional auditor dalam perspektif Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.